Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali dengan Sobat Tani FM. Mudah-mudahan kita semua diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik teman-teman, pada saat ini keadaan tempat untuk penanaman daun bawang, termasuk ya daun bawangnya, ini terkena banjir teman-teman. Bisa dilihat dari video ini betapa besarnya banjir, sehingga sampai tempat yang paling tinggi di depan sana. Nah ini juga terkena banjir. Kita lihat sebelah yang di bawah lagi. Nah ini yang sudah diprogram untuk bedengannya lebih tinggi juga ternyata banjir. Inilah keadaan di dataran rendah itu seperti itu. Kadang ya terkena banjir, ya namanya juga dataran rendah, tapi kita tetap supaya bersyukur meskipun terkena banjir, kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan, diberi ketabahan. Dan kita yakin bahwa jalan rezeki tidak hanya satu. Ini calon untuk bibit daun bawang yang sudah saya persiapkan. Sudah saya persiapkan untuk menanam di tempat yang sekarang ini lagi banjir. Jadi yang ketutupan air ini, yang banjir ini sudah saya bikin bedengan-bedengan siap untuk ditanami dengan daun bawang. Ternyata tadi malam hujan lebat hampir semalaman penuh, sehingga dengan terpaksa harus banjir. Nah, seperti ini keadaannya. Bahkan daun bawang yang ada di pinggir-pinggir parat pun ini sampai juga banjirnya sampai di sini. Itu. Sedangkan di sebelah sana ya hampir menyeluruh ini banjir. Teman-teman yang jauh di sana itu juga banjir besar itu dekat dengan sungai pembuangan air, sehingga ya karena sudah airnya tidak tertampung sehingga ya terjadi banjir. Efeknya juga sampai ke sini, yang dari tempat kita yang di sini. Nah ini juga sulit untuk membuangnya. Tapi itu tadi, apapun yang terjadi, semua adalah kehendak yang kuasa. Yang kuasa selalu memperhitungkan untuk kelangsungan seluruh umat manusia, sehingga meskipun harus perlu hujan semalaman ya tetap dilaksanakan. Dan kita yakin rezeki apapun yang telah Allah siapkan untuk kita nanti akan diberikan oleh Allah. Harus yakin seperti itu, sehingga hati kita tenang, jiwa kita juga tenang, tidak gerangsang. Ini teman-teman ya, sehingga dengan hati kita yang ridho menerima apa adanya, itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Diri kita juga nggak disalahkan, tidak menyalahkan diri sendiri, juga tidak menyalahkan orang lain, siapapun, karena memang ketika Allah sudah menghendaki maka Allah akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dan itu yang dikehendaki Allah yang terbaik untuk umatnya. Pun untuk 1-2 orang yang merasa kurang beruntung, nah itu sudah biasa, seperti itu sudah dari zaman dulu seperti itu. Tapi kalau kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, itu nanti tetap akan menjadikan sesuatu yang baik bagi kita, dan nanti akan timbul cinta kita kepada yang kuasa. Ini namanya cobaan seperti ini. Ketika kita menghadapi cobaan,
maksud saya memperoleh cobaan, maka kita diharuskan untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka harus bersyukur. Dan kita ketika mendapatkan musibah, ya harus istirja dan juga bersabar. Ketika kita ditakdirkan berbuat salah, maka kita harus berbuat. Itu yang harus kita lakukan pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga ada manfaatnya teman-teman ya, untuk kita semua. Sekaligus ya, kita bisa uji coba ini. Jadi loncang atau daun bawang ini berapa hari dia bisa tahan terhadap air. Ya seperti ini juga, seperti ini. Nah, ini tenggelam dalam air ini sampai tinggal ujung-ujungnya yang terlihat. Nah, ini saya juga belum pernah mencoba ini sampai kalau tergenang air seperti ini sampai bertahan beberapa hari. Nah, ini uji coba karena terpaksa ini. Ya nggak apa-apa. Nah, demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak sia-sia, juga ada manfaatnya untuk saya dan juga teman-teman yang saat ini juga mengalami keadaan yang hampir sama. Demikian, jadi meskipun apa yang menimpa kita harus ambil pelajaran, harus kita ambil hikmahnya. Ini termasuk diantaranya ya, meskipun nggak terlalu banyak sih, ini ada sedikit contoh. Ini otomatis dengan banjir seperti ini penyakit akan keluar. Nah, ini cocok untuk kita adakan penyemprotan. Dan yang terlihat di sini, nah ini teman-teman, kalau ada banjir biasanya terjadi seperti ini. Ini adalah semut merah yang biasanya sulit dibasmi kalau sudah ada tanamannya. Ya karena terlalu dalam tanah. Jadi kalau terjadi banjir seperti ini, dia akan keluar, akan terjadi penumpukan seperti ini. Nah, ini kesempatan bisa digunakan untuk, atau bisa kita laksanakan pemberantasan, insya Allah lebih maksimal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat lagi yang sebelah sana. Ini juga ada ini rombongan kecil. Sebelah sini ini juga ada. Oke, contohnya ini teman-teman, ini rombongan semut yang kalau tidak banjir dia akan berjalan-jalan, sehingga ya pembasmiannya agak lebih sulit. Kalau dalam keadaan banjir ya seperti ini, dia ngumpul-ngumpul seperti ini. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan ya. Nah, yang sebelah sini juga ada ini, yang sebelah sana. Nah, ini justru rombongan ini. Oh, terlihat kan ya. Jadi apapun yang terjadi, kita ambil hikmahnya. Jangan kita lihat dari sisi negatifnya saja, tapi tetap harus kita ambil dari sisi positifnya. Insya Allah ya, saya juga husnudon, insya Allah banjir yang terbesar ini di tahun ini insya Allah ya hanya satu saja lah, karena sudah beberapa tahun ini nggak ada banjir seperti ini. Biasanya banjir itu ya teman yang sebelah jauh sana. Tadi malam karena hujan terlalu lebat, tanaman penuh, dan memang Allah menghendaki banjir ya. Ya banjir, inilah akibatnya, harus kita terima dengan lapang dada. Ini ya teman-teman, mudah-mudahan tetap kita diberi kesehatan, ya, diberi kelonggaran, hati yang lapang, menerima apa adanya, sehingga terjadi apapun ya pada apa yang kita miliki, kita tetap bisa bersabar, tetap kita bisa menjaga diri, tidak emosi, tidak putus asa.
Kemudian mudah-mudahan Allah paling barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.